Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Skarsari kembali menyapa Anda dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Senang banget ketemu Sam, selalu ceria kalau bisa ngobrol-ngobrol sama Sam dan juga menyapa pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Untuk semua mbak-mbak PMI, ya walaupun baru balik dari Hong Kong sebulan lalu rasanya udah kembali kangen ya. Memang Hong Kong itu selalu menyimpan berjuta kerinduan. Selalu rindu. Apalagi setiap pagi kita menemani teman-teman semua nih ya nggak? Yang mau libur ya nggak? Yang lagi di Victoria Park, yang sambil rebutan lapak gitu ya. Iya betul, pasang tenda ya. Dan yang pokoknya yang mau hiking ya nggak ya, udah mulai dingin ya, udah mulai adem ya, jadi waktu yang pas ya untuk hiking ya. Ya persiapkan jaket, jangan sampai nanti sesat di jalan jadi kedinginan. Karena di Hong Kong tuh semuanya apa aja ada, mau hiking atau bahkan mau melihat negara lain gitu melalui pameran juga ada di Hong Kong ya Sam ya? Iya, atau mau lihat nonton National Sports Park, sports event ya, ada juga ya. Oke, tapi ini untuk pencinta museum atau ancient ya nggak, satu sejarah ya. Bisa Anda teman-teman bisa mengunjungi ya Hong Kong Palace Museum. Oh, ya, jadi yang waktu itu saya pernah kunjungi ya Sam ya kalau nggak salah ya. Jadi ada apa namanya Ancient Egypt Unveiled. Wah, seru banget. Ada mumi. Oh, mami. Ada nggak usah mami jauh-jauh nggak usah jauh-jauh ke Mesir ya. Nggak usah jauh-jauh ke Mesir ya. Ya, padahal saya udah merencanakan untuk ke Mesir juga nih Sam di akhir tahun. Tapi malah harusnya nggak usah ke Hong Kong aja. Maminya udah sampai sana ya. Betul, digotong. Saya lihat kemarin itu dia orang ternyata bawa itu harta ini yang apa namanya? Artefak gitu ya. Artefaknya tuh sangat bagus. Ya, itu saya lihat di TV aja sih, belum lihat ini. Tanggal 20 November akan dimulai ya di Hong Kong Palace Museum. Ya, akan menghadirkan pameran bertajuk Ancient, yang seperti saya bilang Ancient Egypt Unveiled. Ya. Dia akan memamerkan 250 artefak kuno yang dipinjamkan dan ditujukan di 7 museum dan situs arkeologi dari Mesir. Ya. Jadi sangat hebat sekali ini ya. Wah, keren banget. Dan mereka handlingnya tuh luar biasa ya, hati-hati ya. Nggak kebayang loh bahwa maminya itu gimana ya. Makanya itu berpuluh-puluh tahun itu, mungkin ratusan tahun ya. Kalau menurut saya Sam harus banget datang nih Sam. Iya, mungkin saya akan coba mengunjungi, mau lihat bagaimana daripada jauh-jauh beli tiket. Iya, sampai ke Mesir ya. Pesawat ke Mesir, ya nggak usah. Jadi ya udah terlanjur lagi. Hong Kong Palace Museum aja. Iya, dari Hong Kong Palace Museum bisa langsung lanjut ke Disneyland lagi ya. Betul. Oke, saya sih bakalan datang dan tertarik banget, apalagi untuk bisa melihat artefak-artefak dan juga ada gold ornament katanya ya. Iya, pokoknya ya gold ornament nggak apa sih, tapi kita nggak bisa memiliki. Ya, yang penting dilihat dulu ya. Iya. Oke. Kita ada narasumber ya kan Sekar ya? Iya, karena kan kita sempat bacain komentar dari para pendengar ya. Mungkin banyak juga pendengarnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong tuh yang usianya muda gitu ya, antara milenial atau mungkin lagi cari-cari beasiswa S2 atau yang 20-an awal. Itu tuh pada minta informasi beasiswa sama Sam. Dan akhirnya terima kasih Sam menghadirkan narasumber kita kali ini. Ada namanya Mbak Sherin ya, mahasiswa Indonesia yang di Hong Kong ya.
Ya, mari kita Dengarkan ngobrol bersama bersama-sama, beliau. kita kepoin bersama-sama, siapa tahu Anda atau yang mendengarkan lainnya bisa mendapatkan beasiswa seperti Mbak Sherin juga. Tetap bersama kami. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu nih, setiap episode yang membahas mengenai beasiswa bersama dengan narasumber langsung yang berhasil mendapatkan beasiswa ya, keren banget. Mbak Sherin, salam kenal. Salam kenal Kak. Keren banget Selamat nih ya. pagi. Selamat pagi. Saya tuh selalu bangga ya Sam ya, kalau misalkan bertemu sama mahasiswa Indonesia, para pelajar Indonesia yang ternyata tuh bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain, pemuda-pemudi dari berbagai penjuru bangsa, dan salah satunya ada Mbak Sherin ini ya. Iya, keren memang. Saya juga merasa bangga ya nggak, pelajar-pelajar dari Indonesia tuh bisa sekolah di Hong Kong, ya nggak? Karena kan Ya, masuk biasa Universitas Hong Kong kedengarannya susah. biasanya kedengarannya tuh sekolah di mana, di Singapura. Sekolah di mana, di Singapura, ya nggak? Nah ini kali saya baru ini ya nggak, ternyata di Hong Kong tuh udah makin lama makin banyak pelajar-pelajar dari Indonesia yang menuju ke Hong Kong nih, belajar sekolah di Hong Kong nih, ya nggak? Iya. Nah, salah satunya nih Sherin nih. Karena kita taunya kalau masuk ke universitas di Hong Kong itu serem dan susah-susah. Benar nggak Mbak Sherin? Kalau sebenarnya dibilang serem sih sebenarnya masih bisa ya, asal kita berjuang ya. Wih, luar biasa, harus berjuang ya. Tapi boleh diceritain Iya, nggak sih Mbak betul. Sherin? Mbak Sherin boleh diceritain nggak ini Mbak Sherin di universitas di mana, kemudian jurusannya apa, semester berapa, dan gimana bisa sampai masuk di universitas itu, dan kenapa memilih Hong Kong? Oke, jadi aku itu udah semester 3 di City University of Hong Kong. Aku ambil major in finance dan juga economics. Dan kenapa aku pilih Hong Kong sebenarnya alasannya simple. Karena universitas di Hong Kong itu sangat loyal dengan mahasiswanya. Jadi mereka offer banyak beasiswa. Jadi buat anak-anak yang mau sekolah di luar, tapi ada terkendala biaya atau misalnya mau mengeksplor, mau keluar dari zona nyaman sendiri, aku merasa Hong Kong itu the right choice. Apalagi aku milih jurusan finance, di mana Hong Kong itu adalah financial hub. Jadi udah pasti cocok banget nih buat kuliah di sini. Ya, Hong Kong, it's a hub, financial center, ya nggak? Segala macam. Betul, iya. Tapi Mbak, Nah, memang dari sekolahnya tuh udah pinter dong pasti ya? Belum lah Kak, Harus belum. ngaku nih, harus ngaku. Tapi memang kan aku tuh dengernya gini, kalau masuk di Universitas Hong Kong tuh nilainya harus bagus-bagus banget, harus pinter gitu ya Sam ya? oh. Itu bagaimana pertama kalinya tuh? Kamu sendiri, saya rasa sekolah di Jakarta, ya, terus udah gitu, bagaimana kok bisa tiba-tiba mendengar Hong Kong gitu, ya nggak? Atau City University-nya ke Indonesia, ke Jakarta, ya, mempromosikan universitasnya, atau bagaimana? Atau kamu sendiri yang menggerakkan diri sendiri untuk meng-apply gitu ya? Oke, jadi waktu itu di sekolah aku tiap tahun itu pasti ada acara yang namanya Education Fair, di Oh, mana kayak universitas dari luar itu buka booth di sekolah aku. Mereka sharing tentang kehidupan di uni, admission requirements, dan cara apply-nya bagaimana. Dan waktu itu kebetulan aku pilih sesi untuk City University of Hong Kong dan dijelasin tentang kampusnya, dan aku lumayan tertarik. Apalagi kalau di City University itu kita bisa langsung apply untuk 3 jurusan yang berbeda, dan kita bisa diterima tiga-tiganya, dan kita bisa pilih salah satu yang kita paling suka gitu. Jadi itu sangat menarik, dan City University juga offer banyak banget scholarship. Iya, Dan Mbak Sherin ini dapat scholarship ya dari sana ya? betul. ya Syaratnya apa beasiswa aja? loh Siska. Iya Ini loh, loh Sekar. beasiswa loh. Oh, Full ya? Ah, Full, iya. full Luar ya, full ya. biasa. Full. Boleh diceritakan nggak kalau fullnya tuh apa? And then half scholarship, ada full scholarship.
Apa ada seprapat fellowship? Oke, jadi dari CTO sendiri itu nanti pas kita udah dapat offer letter, itu dia akan offer kita dua jenis beasiswa yang berbeda. Yang pertama adalah full tuition scholarship yang 100% dan juga half tuition scholarship yang 50%. Jadi kalau misalnya kita mau untuk dapetin yang full scholarship, kita harus achieve nilai di atas 90 untuk nilai ijazah SMA kita. Sedangkan 90% atau angka 90? Minimal 90 dari 90. iya. Jadi kalau misalnya nilai kita di bawah 90 seperti 89,9 itu masuknya ke yang half scholarship gitu. Wah, kebayang ya nilainya Mbak Shirin ini tuh sebagus apa ya? Kalau bisa dapat full. 97 ya? Berapa? Nggak nyampe. Tapi persiapannya gimana sih Mbak untuk bisa mendapatkan beasiswa yang di Hong Kong ini? Apakah dari kelas 12 gitu? Kelas 12 atau bahkan dari kelas 10 gitu? Pasti kita harus persiapin dari kelas 10 ya, karena aku sendiri tahu dari kecil aku pengen sekolah di luar negeri. Jadi aku udah persiapin dari masuk SMA, aku kejar nilai, karena aku tahu kalau mau misalnya apply untuk scholarship kan dibutuhkan nilai tertentu untuk bisa dapetin ya. Jadi di situ sih part usahanya harus konsisten belajarnya dan juga tetap achieve nilai sebagus mungkin supaya kita bisa akhirnya dapat scholarship itu. Selain itu, menurutku yang paling penting juga adalah persiapan untuk interview. Karena sebelum masuk ke uni, kita pasti akan di-interview oleh universitas. Jadi pasti ditanyain basic questions, kenapa kamu mau kuliah di sini, kenapa pilih jurusan ini dan lain-lain. Jadi menurut aku selama interview kita harus pede dan juga jawabnya harus relevan sama apa yang ditanya sih. Kalau kayak kita, saya mengerti sedikit lah Sekar ya mengenai proses application ke university. Karena anak saya tuh sekolah di Amerika, mereka pasti ada angka TOEFL-nya berapa, Iya, angka IELTS ya. SAT-nya berapa, SAT. apakah itu salah satu Yes. kriteria yang diperlukan? Betul, jadi kita bisa submit antara TOEFL, SAT, atau IELTS. Aku sendiri aku submitnya IELTS. Dan untuk CTU, seingat aku dia minimal 6,5 dari 9. Dan itu lumayan oke sih untuk anak-anak Indo rata-rata bisa achieve gitu. Betul-betul bisa achieve. Iya. Jadi pilihan ya kalau untuk di Hong Kong tuh salah satu aja gitu ya, nggak diwajibkan tiga-tiganya. Betul. Oke. Yang biasanya saya cuma dengar IELTS, saya belum pernah dengar tuh, cuma SAT sama TOEFL. TOEFL, ya. Kalau misalnya nggak ambil IELTS, submit TOEFL juga boleh di CTU. Oke. English proficiency? Iya, English proficiency itu udah dites di IELTS semuanya. Oh. Tuh. Itu banyak kan kamu bilang kan setiap tahun kan ada dari luar negeri kan ada university yang Iya. datang ke sekolahan kamu. Betul. Kenapa pilih Hong Kong? Saya rasa ada university dari Singapura, ada university dari Amerika, university dari mana lagi tuh? Dari Inggris, ya nggak? Apakah ada atau cuma hanya Hong Kong aja yang datang? Oke, jadi sebenarnya kemarin tuh aku apply di beberapa negara, yaitu ada China, juga Hong Kong. China. Yang pertama, alasan kenapa aku pilih Hong Kong itu aku mau belajar bahasa. Karena aku mau explore bahasa baru, terus aku juga merasa Hong Kong ini the right fit buat aku. Selain karena jurusan yang tadi, aku juga merasa Hong Kong ini sangat international. Jadi exposure ke teman-teman di luarnya itu sangat diverse. Jadi aku bisa ketemu banyak orang juga di sini dan bisa belajar banyak. Selain itu, Hong Kong juga allow studentsnya buat take up internships dan juga part-time, di mana aku merasa itu adalah sebuah experience yang sangat valuable buat aku. Apalagi kalau sebelum lulus kita udah punya pengalaman kerja, pasti akan lebih bagus nantinya. Lebih fleksibel ya. Iya, betul. Iya. Mbak Sherin kalau di kampusnya sendiri apakah banyak juga mahasiswa atau mahasiswa Indonesia? Oh, banyak banget. Oh, Kampus banyak aku ya? salah satu yang paling banyak orang Indonesianya. Oh, Mm. favoritnya Oke. kayak apa, jurusan atau apa gitu fakultasnya?
Favorit sih yang di College of Business ya. Bisnis ya. Kebanyakan iya ambil bisnis. Bener kata Sam tadi. Lumayan Ya. loh itu ranking City University Chinese ya. City Uni City University University. itu lumayan tinggi ya ranking di sekitar 63 di dunia. Di dunia ya. Oh, dan banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia loh Sam. Banyak banget. ya. Wah, sekarang udah Asal menjadi jangan ini ya. jangan terlalu sebetulnya jangan terlalu banyak mengumpul. Saya sekolah di Amerika dulu ya nggak? Saya tuh kita terlalu ngumpul ke banyak sama orang Indonesia. Kita punya exposure untuk improve ourselves itu sangat rendah. Karena kenapa? Ngomongnya ntar ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Jakarta. Bahasa Inggrisnya nggak pernah terekspos, dia nggak pernah ini ya nggak. Benar. Kalau orang kata Inggris, orang pepatah bahasa Inggris yang practice makes perfect ya nggak. Itunya itu kagak. Nah ini ya nggak. Berarti artinya nggak boleh lama-lama deket-deket sama Sam ya Sam, karena orang Indonesia. Jangan ngumpul. Try to diversify. Ya nggak. I Betul, always betul. believe in diversification. Ya nggak. Salah satunya. Ya. Dan kamu punya schoolmate dari Jakarta ada berapa yang ikut kamu? Ada mereka atau kemana lagi? Jujur yang ke City University lumayan banyak, ada sekitar 20 orang yang dari satu sekolah yang sama. Dari satu sekolah yang sama. Iya. Wow. Kalau Indonesia sendiri, angkatan aku sekitar 300 anak Indonesia yang ke Hong Kong. Oh, 300. Hampir banyak 300. banget loh itu. Banyak banget, iya. Itu kebanyakan dari kota apa? Atau sekolah Mbak Sharon sendiri pas SMA-nya sekolah di mana sih? Aku dulu di SMAK 1 Penabur Jakarta. Oh, yang memang sudah ada hubungan langsung sama, udah ada kerjasama Iya. barangkali ya sama City University ya? Iya, betul. Oh gitu ternyata, oke. Wah, Second destination, popular destination dari sekolahan kamu kemana? Second popular ke Australia. Oh, Australia. Australia, China, Singapura juga lumayan populer, dan juga ada beberapa yang ke Kanada. Oh, Australia saya nggak gitu tahu. Kanada saya tahu. Kalau China juga saya tahu. Ya, lumayan it's not bad ya China ya. Iya, Cuma betul. lebih susah kali ya. Karena ada beberapa courses yang emang Mandarin taught. Ya. Kalau di Hong Kong kan English thoughtful-nya. Nah itu loh Sekar. Bahasa sekolahannya tuh bahasa Inggris lebih Iya. gampang. Ya nggak? oke. Kita sebetulnya masih pengen ngobrol panjang lebar ya Sam ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin Mbak Shirin boleh nggak ada pesan-pesan atau barangkali moto hidup apa sih yang Mbak Shirin punya sampai bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang? Nggak main-main loh Sam ya, nilai minimal 90 untuk semua pelajaran dan mendapatkan beasiswa 100% di universitas 60-an terbaik di dunia. Kita bicara dunia, bukan Asia Tenggara, bukan mana-mana, tapi dunia. Mungkin dari aku sendiri, kita harus fight untuk apa yang kita mau. Kita harus benar-benar konsisten, kita perjuangkan. Kalau emang ada sesuatu yang pengen kita achieve, kita harus pelajari, persiapin mateng-mateng. Terus kita juga tekunin, dan selalu semangat aja. Iya, sebenarnya. Tadi Iya, setuju juga betul. ya sama yang Sam bilang ya, karena ternyata lingkungan itu membentuk siapa atau apa kita ya. Jadi orang-orang yang di sekitar kita itu penting banget ya Sam ya. Betul, sangat penting. Betul. Dan networking. Dan Networking. saya rasa Iya, networking. Ya konsisten, tekun. Nah, itu udah kata-kata yang benar itu. Betul, betul. Baik, Mbak Dan Shirin. mungkin satu Iya, lagi, apa lagi? Satu lagi? Mungkin satu lagi, jangan takut buat coba. Karena mungkin kita kadang bisa underestimate diri kita sendiri, kita takut untuk apply duluan, padahal kita belum tahu hasilnya. Jadi harus bicara yang baik-baik terhadap diri kita sendiri ya, Mbak ya. Betul. Biasa Oke. kadang-kadang emang saya baru kemarin dengar ya, kita harus dipaksa untuk lebih berani melangkah ke depan ya Mbak. Betul. Keluar dari zona nyaman ya. Oke, Iya. baik. Mbak Shirin, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sukses Sama-sama, terus, Kak. senantiasa sehat. Terima kasih Terima Sherin. kasih, Mbak Sekar. Terima kasih. Ya. Bye-bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Jadi memang kalau Wah. mau menjadi orang sukses tuh harus bisa punya pegangan hidup yang apa ya, atau sekedar moto hidup yang memang betul-betul dijalani ya Sam ya. Kayak apa? Konsisten sama tekun. Itu penting Konsisten sekali. dan tekun. Dan Kedengarannya jangan takut gampang untuk ya. maju. Kedengarannya gampang tapi susah banget itu Sam ya. Luar biasa itu untuk konsisten itu. Kalau nggak kalau nggak mau dimulain mana tahu, ya nggak? Nah, apalagi mau keluar dari zona nyaman aja sulit nih kayaknya. Betul. Saya biasanya harus dipaksa. Harus baru dipaksa bergerak. ya. Kalau misalkan sulit atau harus dipaksa ke zona nyaman, kayaknya Sam nggak akan dipaksa ya untuk ke Mawan Island ya. Betul. Di Hong Kong ini sama kayak minggu lalu ya nggak, di Eastern sama Western Corridor ini, tapi di Mawan ya nggak. Vibe minggu musim gugur ya, atau dikatakan ini apa, Autumn Sunday vibe, relax your mind at the new spot of Mawan Island ya. Di sini banyak Pulau Mawan terletak antara Pulau Lantau dan Changi, dan kini menjadi hub gaya hidup yang colorful dan penuh inspirasi ya. Yang membuatnya spesial, kawasan ini memiliki jejak sejarah sebagai titik penting di jalur sutra maritime namanya 1868 sendiri ya. Dari tahun didirikan pos bea dan cukai China di Kap Sui Mun, Mawan. Wah, ini seru banget nih. Yang suka wisata-wisata yang terkait dengan air gitu ya Sam ya. Wisata unik dan memadukan ya. Sejarah alam, seni, kuliner, rekreasi. Yang terutama Macam-macam ada sini. sejarahnya. Itu yang agak susah ditemukan di tempat lain, yang sekedar wisata-wisata bahari aja gitu ya. Iya. Dan ada Rainbow House ya untuk photogenic spot. Ya. Nah, itu senang. Yang suka unik foto-foto sekali, ya. harus banget Yang datang suka ke foto-foto. Rainbow Houses untuk diupload di Instagramnya masing-masing. Betul. Oke. Ya, Kayaknya nggak terasa ya. Sebetulnya kayaknya 30 menit terasa tuh selalu kurang. Apalagi kita selalu ngobrol sama narasumber yang menurut saya seru-seru banget dari minggu lalu ya Sam ya. Tapi karena waktu Iya. juga yang memisahkan kita, tapi tentunya masih banyak cerita menarik lainnya. Apalagi Hong Kong menjelang Natal dan Tahun Baru punya cerita-cerita menarik. pasti rame. Rame. Udah Natal-Natal ada ini ya nggak? Iklan shopping juga lebih awal dimulai. Oh iya, wah udah pada belanja-belanja nih Pada kayaknya nih. belanja-belanja. Udah mulai dari sekarang nih kayaknya ya. Oke, Oke. baik. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Sam ya dari RTHK. Bye. Terima kasih, bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.